Hai teman-teman, selamat datang di video edukasi hukum kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget. Kenapa penulisan nama kita harus selalu konsisten sesuai dengan yang tertera di akta kelahiran? Mungkin kedengarannya sepele, tapi kalau salah-salah, hal ini bisa bikin repot loh. Yuk simak bareng-bareng dan kita bakal ulas semua hal yang perlu kalian tahu supaya nama kalian selalu on point. Pernah terpikir untuk mengganti nama menjadi lebih keren seperti nama artis? Eits, tunggu dulu. Nama baru bisa jadi membuat kamu merasa makin keren. Tapi, yakin hal ini tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Yuk simak video ini dan temukan kenapa nama resmi itu penting. Hai Ran, kenapa terlihat stres banget? Jadi gini, nama di akta kelahiran aku Rani Wulandari Putri. Tapi di KTP aku tulis Rani Wulandari. Dan di paspor malah aku tulis Rani Wulandari P. Wah, bisa-bisanya kamu jadi orang yang berbeda-beda dalam berbagi dokumen. Iya, makanya aku baru nyadar waktu aku mau bikin visa. Nama di paspor gak cocok sama nama di akta kelahiran. Terus gimana? Nah, aku harus ke kantor catatan sipil untuk memperbaiki akta kelahiran. Tapi di sana mereka bilang kalau harus ada surat dari kelurahan. Tapi di kelurahan mereka malah bilang harus ada surat dari catatan sipil. Sekarang aku malah bingung Dit, mau mulai dari mana? Wah, jadi ini kayak lingkaran setan ya. Namanya Rani yang seharusnya simple malah bikin kamu bingung. Iya, dan yang lebih lucu lagi, pas aku tanya sama temen-temen, ternyata banyak juga loh yang ngalamin hal yang sama. Fakta menarik nih. Permohonan ganti nama, perubahan nama, persamaan nama, dan perbaikan akta kelahiran itu cukup populer di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terhitung hingga saat ini, jumlah total permohonan yang masuk ada sekitar 551 permohonan dan 285 dari permohonan tersebut berkaitan dengan nama. Wah, banyak juga ya. Penyebab perbedaan nama bisa bermacam-macam seperti kesalahan penulisan. Gara-gara typo atau kesalahan ketik atau penulisan pada saat memasukkan data nama bisa menyebabkan nama jadi salah loh. Perubahan nama. Nama seseorang bisa berubah dikarenakan alasan pernikahan, perceraian, perpindahan agama, ataupun alasan pribadi lainnya. Tapi seringkali perubahan tersebut nggak langsung diperbarui di semua dokumen resmi. Variasi format. Kalau kamu sering pakai singkatan, nama panggilan, nama keren, atau ejaan yang berbeda-beda di setiap dokumen resmi, ini bisa bikin kamu sendiri kesulitan loh. Kesalahan administratif. Kadang-kadang, kesalahan ataupun kekeliruan penulisan nama bisa terjadi saat pegawai ataupun suatu lembaga resmi yang mencatatkan data tersebut dengan tidak tepat. Yang pertama, kesulitan administratif. Proses pengajuan dokumen-dokumen penting seperti paspor, kartu identitas, atau ijazah bisa tertunda ataupun ditolak. Yang kedua, masalah hukum. Ketidaksesuaian nama dapat mempengaruhi validitas kontrak ataupun perjanjian hukum yang kamu buat, termasuk kesulitan dalam mengurus hak waris. Wah, bahaya juga ya. Yang ketiga, kesulitan akses layanan. Perbedaan nama yang kamu miliki antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses beberapa layanan seperti layanan perbankan, klaim asuransi, dan layanan publik lainnya. Yang keempat, kebingungan identitas. Perbedaan nama yang kamu miliki antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya dapat meningkatkan risiko kebingungan ataupun kesalahan identitas dalam sebuah sistem database yang menyimpan data-data ataupun nama kamu. Yang kelima, kendala pendidikan. Inkonsistensi nama pada sebuah dokumen pendidikan seperti ijazah ataupun sertifikat dapat menghambat proses pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau pada saat melamar pekerjaan di sebuah institusi tertentu. Yang keenam, dampak psikologis. Merasa tidak diakui secara resmi atau mengalami ketidaknyamanan karena harus menjelaskan perbedaan nama secara terus-menerus. Kalau kita sudah paham penyebab dan dampaknya, sekarang saatnya kita lihat solusi untuk mengatasi masalah ini. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan ganti nama antara lain: yang pertama,
Surat permohonan tanda tangan di atas materai 10.000. Yang kedua, fotokopi KTP pemohon. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, fotokopi akta kelahiran. Yang kelima, fotokopi pengantar dukcapil. Yang keenam, fotokopi surat-surat penting lainnya yang berhubungan. Misalnya ijazah SD hingga pendidikan terakhir, paspor, sertifikat, polis asuransi, dan lain-lain. Yang ketujuh, fotokopi akta perkawinan jika sudah menikah. Yang kedelapan, fotokopi KTP 2 orang saksi. Dan yang terakhir adalah email aktif dan nomor rekening pada saat pendaftaran. Setelah itu, sesuai prosedur hukum ganti nama, berkas diajukan ke pengadilan negeri untuk didaftarkan dan menunggu jadwal sidang. Setelah mendapatkan jadwal, pemohon akan menjalani sidang dengan hakim tunggal. Eits, tapi jangan lupa, prosedur ganti nama harus sesuai dengan keputusan pengadilan negeri tempat si pemohon. Selain itu, pemohon harus melaporkan hasil penetapan pengadilan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun Dukcapil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu 30 hari. Kalau lewat batas waktu lapor perubahan nama, bisa dikenakan denda maksimal Rp1 juta loh. Kesalahan dalam penulisan nama yang tidak sesuai dengan akta kelahiran bisa membuat kamu kehilangan banyak kesempatan yang ada dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dikarenakan proses permohonan ganti nama yang memakan waktu yang tidak sebentar. Hal ini juga dapat berdampak pada hak-hak keperdataan yang kamu miliki. Oleh karena itu, selalu pastikan nama yang kamu tulis sesuai dengan yang ada di akta resmi seperti akta kelahiran ya. Ini penting supaya semua dokumen dan identitas kamu selalu cocok dan nggak bikin masalah di kemudian hari. Penulisan nama di dalam dokumen resmi sangatlah perlu diperhatikan mengenai ejaan maupun penulisan kata-katanya, supaya tidak mendapat kesulitan di kemudian hari, mengingat bahwa nama yang ada dalam dokumen menunjukkan identitas orang yang sebenarnya. Jangan sampai dalam 2 dokumen yang berbeda terdapat penulisan nama yang berbeda pula untuk orang yang sama.